Kalau lumayan, Lumayan. kurang sehat kah? Enggak sih. Habis ngerjain PR MTK. Pusing. Waduh, mau dibantu? Nggak usah dulu lah. Ya udah. Ya, karena kan lagi belajar matematika. Sekarang malah ketemu matematika lagi. Apa kan? Aman, aman. Aman. Kalau begitu, tentang baris dan deret kah? Enggak, udah beda. Trigonometri sekarang. Waduh. Oke lah kalau begitu. Untuk apa namanya? Bentar. Udah belajar tentang eksponen atau logaritma? Udah pernah. Udah pernah. Berarti sekarang trigonometri. Ya, oke. Sebelum ke sana kita coba pelajari dulu deret dan barisan ya. Iya. Kita matangkan dulu materi tersebut. Wait a minute. Ya, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu deh. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, waktunya kita belajar matematika lagi. Matematika suka nggak sih sebenarnya, Radit? Ya, pusingnya aja sih yang nggak suka. Tapi kalau udah berhasil nemuin jawaban itu ada Seneng banget sih. ya senang kan, ada kepuasan tersendiri. Nah, kita udah belajar barisan aritmatika. Ya, perbedaan barisan aritmatika itu kalau barisan itu melihat urutan keberapa angka tersebut lalu dihitung. Bukan hitung, dicari berapa angkanya. Sedangkan deret, deret itu adalah menghitung jumlah keseluruhan dari urutan pertama sampai urutan tertentu. Ya, jadi misalkan ini barisan aritmatika. Nah, kita udah pelajari ini. Selanjutnya ke deret. Ya, waktu kemarin terakhir kita udah belajar di materi ini. Ya, tapi sebelum ke sini nanti Kare ya, Mister juga akan menjelaskan beberapa materi yang penting yang mungkin sempat dilupakan ya, materi-materi dasar. Jadi di pertengahan soal Kare akan berikan apa namanya materi-materi atau pelajaran-pelajaran yang penting. Oke, kita masuk ke barisan dan deret geometri. Ya, sudah belajar ini di sekolah? Ya udah. Ya, masuk ke materi ini. Secara umum, dapat dikatakan bahwa U1, U2 sampai U ke N, U tertentu disebut barisan geometri jika U2 dibagi U1, U3 dibagi U2, U4 dibagi U3, sampai seterusnya. Konstanta, artinya konstanta itu istiqomah ya. Istiqomah tuh gak apa namanya, gak ganti-ganti. Jadi terus aja kayak gitu rumusnya. Jadi tidak berubah-ubah. Konstanta dalam hal ini disebut dengan rasionya. Ya, kalau di dalam barisan dan deret aritmatika itu disebut dengan beda. Ya, kalau di geometri ditulisnya R atau rasio. Oke? Ya, maka perumusnya juga akan sedikit berbeda nanti. Untuk mencari UN-nya di sini adalah dengan cara A dikali R, N dipangkatkan dikurangi satu. Ya, tentukan. Nih, misalkan contoh ini. Suku ketujuh dari barisan geometri awalnya 9, lalu 3, lalu satu. Jadi 1/3. Nah, kalau dilihat dari soal ini kayaknya bikin bingung banget ya. Ya. Diketahui bahwa A-nya itu adalah apa? A itu adalah urutan pertama ya. Suku Iya. pertama. A-nya adalah 9. 9. R-nya berapa? 1/3. Ya, 1/3. Dilihat dari rasio. Ya, yang ini. Dan N, N-nya berapa? 7.
Tujuhnya dari mana? Dari soal. Iya, Suku bersama. ke-7. Maka untuk penulisannya UN. UN itu berarti urutan ke N. A dikali R, N dipangkatkan, maksudnya N min 1. N ini pangkat ya. U, U, U-nya kita cari ya. N-nya adalah 7 karena dari soal. Lalu sama dengan A-nya adalah 9 karena suku pertama. Lalu N-nya adalah 1/3. Untuk N di apa pangkat N min satunya itu dari soal ya. N-nya adalah ke-7. 7 dikurangi 1. 1 ini adalah dari rumus. Jadi seperti ini bentukannya. Ya, ini adalah bentuk setelah kita dimasukkan angka-angka yang ada di soal. Setelah itu caranya kita kerjakan dulu ya. 9 ini kan untuk pengerjaannya kenapa bisa tiba-tiba jadi 9/3 pangkat 6 ya. Karena kita tulis 1/3 yang dipangkatkan. Ini kan awalnya 7 dikurangi 1 ya. Jadi 6. 6. Nah, kalau pangkatnya seperti ini, jadi sama aja dengan ini tuh kalau angkanya 1, jadi kita langsung kalikan aja. 9 dikali 1 kan hasilnya adalah 9. 9. Karena sebenarnya sebelum kita kalikan dengan 9, ini tuh harus berpangkat dulu. 1/6 dan 3/6 juga. Sekarang Bapak lagi. Kare tanya, kalau 1 dipangkatkan 6, hasilnya berapa? 6. 6. 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1 terus sampai 6 kali. Angkanya berapa hasilnya? Oh iya, satu ya. Satu. Satu. Ya kan? Mau dipangkatkan berjuta-juta kali pun kalau 1 dipangkatkan berapapun tetap hasilnya 1. Maka kita Satu. langsung aja. 9 dikali 1 hasilnya 9. Maka bisa ditulis seperti ini. 9/3 pangkat 6. Sama dengan, ya di sini. Kok bisa jadi 3/4? Apa tuh kira-kira? Oh, udah. Bingung ya? Caranya adalah kita sederhanakan dulu 9-nya. 9/3 pangkat 6. Kare kayaknya agak berantakan ya penulisannya sebentar. Kita biar nggak bingung, kita tulis fokus untuk di sini. Nih, jelasannya. Kenapa 9 bisa jadi berubah dari 9/3 pangkat 6 berubah jadi 1/3 pangkat 4. Caranya, kita ubah dulu 9 ini jadi bentuk angka berpangkat. Ya, coba Radit pikirkan 9 bisa berubah menjadi 3. Ya, nah 3, angka 3 ini biar menjadi 9 harus dipangkatkan berapa? 42. Nah, maka kita ubah dulu 9 ini jadi 3/2. Kalau Radit masih ingat, kalau ada suatu pecahan, ya atau maaf, kalau ada suatu pangkat yang dibagi, ya itu berarti pengurangan. Ya, jadi tulisannya seperti ini. 3/2 dibagi 3/6, maka pangkatnya lah yang dikurangi. 6 di apa namanya di eliminasi, ya bisa kita eliminasi. Berarti ini coret, ini juga coret berubah jadi 4. 4. Nah, lalu tiganya kalau yang ini dicoret karena apa namanya sederhanakan. Ya, jadi 1/3 pangkat 4. Nah, lalu sama dengan 3/4 itu berapa? 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Angkanya banyak ya. 3 kali 3 hasilnya. 9. 9 kali 3 hasilnya. 3. 2. 7. Oke, 27 kali 3 hasilnya.
Ya 81. 81. Ini dia. Oke, sip. Ya, ini jadi untuk barisan dan deret geometri. Ya, ini angkanya agak sulit ya. Oke, untuk selingan. Ya, karena Kak Ray akan coba ya bertanya terkait materi dasar. Kita, sorry. Kita selingin dengan materi dasar yang mungkin saja dilupakan oleh oleh Radit. Mana nih? Radit, pernah melihat soal seperti ini? Misalkan ih, 43 dikurangi 39 atau 43 dikurangi minus 39 lalu 40 minus 43 dikurangi minus ya kurangi minus 39 terakhir 40 minus 43 dikurangi 39 berapa hasil dari setiap angka-angka ini. Itu nih. Hitunglah. Tadi bisa menggunakan mouse untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini di layar ya. Tapi kalau misalkan kesulitan menggunakan mouse, bisa langsung sebutkan aja. Takut main celong kalau pakai mouse. Sekarang Kare udah punya ini, ya apa namanya pen tablet. Hmm. Ya, biar enak gambar-gambarnya. Ini kalau katanya sih buat main game apa gitu ya, buat ketik-ketikin titik-titik tertentu. Lupa nggak materi ini? Belum sih ingat ya. Sebentar. Nomor satu dulu bisa dikerjakan? Mudah ya. Ya, Satu berapa jawabannya? 4 ya. Betul. Sini nomor satu jawabannya 4, betul. Nomor dua, ini minus ya. Sorry, jelek banget. Dan, aduh, aduh, udah gini aja deh. 39. Min 82 benar nggak? Jawabannya berapa? Min 82. Jawabannya kurang tepat. Ya, Enggak. jadi di sini materi yang SD sebenarnya ya. Ketika ada minus, ketemu dengan minus tanpa ada angka di tengahnya, ya, ini akan berubah menjadi plus. Ya, berubah menjadi plus. Nah, maka ketika ini ada dalam satu apa namanya sambungan, ini akan berubah menjadi plus. Jadi 43 ditambah 39.
Oh, 82 ya. Nah, iya, jadi plus 82. Oke, sip, lanjut. Kalau ini baru minus 82. Belum tentu. Bukan, Hmm. coba dihitung dulu. Bukan minus 82. Yang jelas jawabannya bukan itu. Nah, kalau ada minus ketemu minus, berubah jadi plus. Tapi ingat, di sini ada minus. Minus ini berbeda dengan minus yang di tengah. 4 juga, Mister. Apa? 4 juga. Jawabannya 4 atau minus 4? Minus 4. Nah, karena di sini kan yang ininya negatif. Hmm. Ya, oke. Jadi jawabannya minus 4. Nah, sekarang yang terakhir. Jawabannya berapa? Min 82. Nah, betul. Sekarang minus 82. Oke. Sudah ingat sekarang aturan mengenai penjumlahan dan pengurangan pada bilangan negatif? Ya, sudah paham ya? Coba misalkan misalkan, oh, nggak apalah. Mister tinggal bikin. Bisa taruh di sini ya, pertanyaannya. Misalkan angkanya lebih gede deh. Eh, 46 dikurangi dengan 78, lalu 46 dikurangi minus 78, lalu 4 minus 46 dikurangi minus 78, terakhir minus 46 dikurangi 78. Berapa hasilnya ya? Ya, silahkan dikerjakan. Harus tepat semua nih, karena sudah ada contoh. Sudah ketemu jawabannya? Minus 1 udah. Oke. Nomor satu udah. Jawabannya berapa? Udah. Min 48. 48. Oke, kita hitung dulu. 46
enam dikurangi 78. Ya, kalau kayak gini, sepertinya akan sedikit membingungkan. Ya, jadi biar lebih mudah, caranya kita cari angka terbesarnya dulu. Angka terbesarnya adalah angka berapa? 78. Kan. 78 dikurangi 46. Berapa hasilnya? 8 dikurangi 6. Taruh 2 di sini. 7 dikurangi 4. 3. 3. Jangan lupa dikasih negatif. Karena awalnya 78 ini adalah negatif. Maka minus 32. Nah, ini dia jawaban yang tepatnya. Silakan lanjutkan nomor duanya. Yang nomor 2, 124. Jawabannya ya, betul. Kalau yang ini betul. Kenapa? Karena di sini berubah menjadi positif. Aktif. Oke, 46 tambah 78 jadi 124. 4. Oke, sip. Berikutnya. 32. Positif. Jawabannya adalah sip. Ya, karena ini berubah menjadi positif. Dan ini awalnya minus, jadi positif 32. Yang terakhir, Minus 124. oke ya. Jadi kalau ini ya, polanya bisa kita lihat ya. Ini ada pasangannya, yang ini ada pasangan. Ya, oke, sip. Untuk materi ini kita cukup ya, yang materi tambahannya. Nah, kalau Radit sudah bisa perkalian cepat nggak? 4. Yang 1 sampai 10 itu. Hmm, itu biasanya dihafal atau mungkin Radit udah hafal penggunaan perkalian menggunakan jari di antara 6 sampai 10, Pakai jari cuma 9 doang sih. sampai 9. Kalau 10 lebih mudah karena tinggal dikasih 0, Iya. ya kan? Berarti bisa ya 7 kali 8, 4. 5. 6. 6. 9 kali 7. 4. 4. Nah, berapa? 9 kali 7? 6. 3. 63 ya. Betul, ya mudah ya. Oke, kalau misalkan perkaliannya itu angkanya 12 dikali 11. Tahu cara yang cepat? 120.
120. Bukannya 120 itu kalau 12 dikali 10. Oh iya, ya. 122 berarti. Yakin? Iya kan. Oke, kita cek dulu ya. 12 dikali 11. Pertama, kita coba kalikan dulu. Kita pisahkan dulu ya. Yang ini 10, yang ini 1. Jadi 11 itu kan susunannya bisa 10 tambah 1 kan? Ya. Ya. Pertama kita kalikan dulu 12 dengan 10. Hasilnya berapa? 120. Sekarang 12 dikali 1 hasilnya 12. Posisinya di sini. 120 ditambah 12 hasilnya 132. Hmm. Nah, ini dia. Cara cepatnya ada rumusnya. Angka berapapun, nah, angka belasan lah. Angka belasan ketika dikalikan dengan 11, rumusnya angka ke satu kan akhirnya kan 3 digit ya. Hasilnya kan ratusan, betul nggak? Iya. Ya, ada angka yang pertama, ada yang kedua, dan ketiga. Satu, dua, tiga. Angka yang pertama ikut angka yang ini. Angka ketiga akan ikut yang ini. Dan angka yang di tengah adalah penjumlahan angka di sini dengan angka di sini. Kita hitung ya, coba ya, kita buktikan. Satu di sini, 8 di sini, dan di tengahnya berarti 1 tambah 8 berapa? 9. 9. Jadi 198. Kita buktikan dengan cara perkalian manual. Ya, ini 10 dan 1. 18 dikali 10 hasilnya 11. Iya, 180. 180. 18 dikali 1 sama dengan 11. 18. Taruh di sini. 0 tambah 8 dari 8. 8 tambah 1 9. 1. Sama nggak? Iya. Oke, ini perkalian cepat. Udah tahu sebelumnya? Belum. Belum ya. Coba kalau misalkan Mister tanya 16 dikali 11 hasilnya berapa? Gak usah dihitung. Tuh, 76. Oke, 176. Berikutnya, misalkan 14 dikali 11. Itu 54. Oke, mungkin cepet ya nih. Ya, jadi kalau udah tahu rumus begini, kalau ada perkalian belasan dengan 11, itu hasilnya seperti ini. Kalau angka yang lain seperti apa, Mister? Misalkan, kita coba buktikan ya dengan angka 20-an. 24 dikali 11. Caranya seperti apa ya? Biar cepet ya. Kita coba cara manual dulu. 24 dikali 10 dan di sini kali 1. 24 dikali 10 hasilnya sama dengan 240. 140. Lalu 24 dikali 1. Jadi 4. 24 sama dengan 264. Caranya sama. Angka yang pertama, digit yang pertama dan digit yang ketiga itu duplikat dari angka yang dikalikan dengan 11. 2 menjadi 2 lagi, 4 menjadi 4 lagi, dan 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi nilai tengah. Oke, paham? Paham, Bang. Oke, kalau misalkan angkanya 38 dikali, bentar, kalau ini agak susah. 36 dikali 11 berapa hasilnya? 396. Oke, 309. Betul. Nah, kalau case baru ini, misalkan 39 dikali.
11 berapa? Hmm. Guys, coba dimodifikasi sama Radit. Ada sedikit perbedaan. 'Gak bisa ikut cara yang tadi, hanya ada sedikit modifikasi. 49. 4. 429. Oke, betul sekali. Caranya kita ingat-ingat aja. Untuk angka yang pertama dan kedua itu ikut kita simpan dulu ya, ikut dengan angka rumus seperti perkalian 11 biasanya. Di sini 3, di sini 9. Karena untuk nilai tengah ini adalah penjumlahan dari 3 dengan 9, maka 3 dikali 3 ditambah 9 adalah 12, betul? Ya. Maka 2 tapi ditambah satu di sini. Jadi 4, 4, 2, 9. Ini dia. Ya. Cara ngitungnya kayak gini tadi, Radit. Iya. Nah, betul sekali, pintar ya. Hmm. Jadi inilah perkalian spesialnya perkalian 11. Ya, mau ditulis dulu atau sudah ditulis? Terus lihat. Oke. Ya, Mister. Udah. Oke. Itu kita lanjut dulu ke materi utama kita, irisan dan deret geometri. Ya, di sini interpolasi, sisipan aja nih, Mas. Secara umum, jika disisipkan K suku di antara setiap dua suku yang berurutan, ya ini nanti kita akan bahas di soalnya saja langsung. Sekarang ke masuk soal tentang deret geometri. Udah belajar juga deret geometri? Udah. Udah. Nah, jika diketahui U1, U2, U3 sampai ke U ke N merupakan suku-suku dari suatu barisan geometri. Maka U1, U2, U3 sampai U ke N disebut deret geometri dengan UN sama dengan ARN min 1. Ini kalau misalkan dicari N-nya. Nah, lalu jika SN berarti ini masuk ke deret. Merupakan jumlah N suku pertama dari deret geometri, maka rumus SN adalah seperti ini. Set atau oke. Ingat, ada aturannya. Kalau R-nya itu kurang dari satu, kita pakai rumus yang ini. Kalau R-nya lebih dari satu, kita pakai rumus yang ini. Cara ngetahu R-nya gimana? Nanti kita lihat. Ini rumus rasio. Udah dipelajari ya, gak usah ditulis. Kalau di sekolah sebenarnya apa namanya Radit udah ngerti belum? Bisa sih, cuman kadang ada soal yang di luar ininya.
luar Kayak gitulah. materinya ya. Ya, Oke, misalkan tadi ya kayak soal yang kayak gini sering lihat nggak? Ada atau udah pernah dikerjain nggak? Tuh ada 1/3-nya. udah sih. Udah. Ya, soal-soal yang kayak gini mungkin yang bikin pusing ya. Hmm, Ada 1/3, tiba-tiba ada 1/3 dari mana tuh? Nah, seperti halnya yang ini. Ada 4/3. Kita coba jumlahkan. Tentukan jumlah deret geometri tak hingga. Nah, ini N-nya tak hingga tuh. Nah, soal yang tak hingga ceritanya. Ya. Untuk deretannya adalah 36. 36 dikurangi 12 ditambah 4. Ya, dikurang 4/3. Nah, ini polanya terus berlanjut. 36 ke 12 polanya seperti apa ya? Kira-kira. minus. Ya, bukan minus. Ini kurang gitu. Polanya adalah yang ini. Kita langsung ketemu jawabannya. Ya, karena Hmm. langsung dikasih. Ya, R-nya atau rasionya itu adalah -1/3. Kenapa bisa? Coba kita hitung ya. Kita buktikan. Kenapa 6 bisa ke 36, awalnya 36 tiba-tiba ke -12. 36 di Lagi. ya, dikali -1/3. Coba 36 dikali 1 hasilnya Kadang 36/3. Minus ya, jangan lupa karena ada minusnya di perkaliannya. 36 dibagi 3 hasilnya berapa? 12. -12 ya. Iya, minus 12. Maka ini dia. Ceng neng. Hmm. Berikutnya, -12. Kok bisa jadi +4? Coba kita buktikan. 12 dikali -1/3. Karena ini udah jadi ketentuannya. 12 dikali 1 hasilnya berapa? Itu 12-nya minus juga apa gimana? Oh sorry, ya lupa. Hmm. -12 dikali -1. 12. Jadi 12 positif. Dibagi dengan 3 hasilnya 4. Terakhir 4. Ini sesuai dengan apa namanya 1/3. Ya 4 dikali 1. Jadi 4. 4/3. Oke, ya ini udah paham ya. Untuk kenapa bisa jadi ini. Berikutnya, lihat. Bedanya 1/3 itu kita lihat rumusnya pakai yang mana? Yang kurang dari satu. Ya, kurang dari 1 berarti kita pakai yang sorry. Oh, itu kita kelewat kayaknya ya. Yang ini nih. Sorry, sorry. Jadi kita pelajari. Yang ini juga belum ya? Belum ya? Kelewat gak apa. Ya. Kalau apa namanya? R-nya itu kurang dari 1 maka kita gunakan yang ini. Ya. Sn sama dengan A dalam kurung 1 - R pangkat N. Ya, kebaliknya itu hanya R dan N dengan posisi 1. Ya. Kalau R-nya itu kurang dari 1 pakai yang atas. Kalau R-nya lebih dari 1 pakai yang bawah. Oke, sebelum kita lanjut yang tadi, ternyata ada yang terlewat. Ya, kita kerjakan. Ya, tentukan yang ini dulu. Kita cek. Ya, tentukan jumlah deret geometri 5 tambah 1 tambah 1/5 tambah. Dan seterusnya hingga suku kelima. Ya, kalau yang ini hanya sampai suku kelima. Berarti N-nya adalah 5. Sekarang kita cek cara menentukan rasio. Ya, sebentar. Cara menentukan rasio sebenarnya udah ada di atas ya. Kita cek ya. Mana menentukan rasio.
Ya, cara menentukan rasio adalah U kedua dibagi U pertama. Maka kalau yang ini, Hmm, ya, untuk menentukan rasio U kedua dibagi U yang pertama. U Tuh, satunya yang mana? U satu yang ini kan? iya, U dua yang ini kan? Untuk rumus rasio itu berarti U kedua dibagi U yang pertama. U keduanya berapa? satu, U keduanya 5. 5. Jadi 1/5. Nah, ini sudah ada. Sebenarnya sudah ada. Jadi di sini R-nya ketahuan 1/5. Berikutnya, kita lanjut. Ya, di sini karena R-nya itu 1/5 itu lebih dari satu atau kurang dari satu? Kurang dari satu. Kurang dari satu. Karena R kurang dari satu, kita gunakan rumus yang satunya yang dikurangi R pangkat N. Kalau misalkan R-nya lebih dari satu, kayak gimana? Yang posisi ininya. R, A dalam RM kurung R pangkat N dikurangi satu 1. ya. Termasuk yang bawahnya. R dikurangi 1. Satu. Nah, ini berbeda di posisi satu dan R-nya saja. Sip. Nah, lanjut dulu. Nah, setelah itu kita masuk-masukkan angka yang diketahui. N-nya adalah 5. Ya, karena di sini kita ditanyakan suku kelima. Lalu sama dengan A-nya adalah angka berapa? Suku pertama. 5. Kita ganti 5. Lalu satu ini dari rumus. Lalu R. R itu adalah rasio dari yang udah kita ketahui. U2 dibagi U1. Ya, 1/5. Lalu N-nya adalah pangkat 5. Ya, sini. Berikutnya, yang bawah juga ikutin ya, sesuai dengan apa namanya, simbol dan angkanya. Setelah itu kita coba kerjakan. Tuh, angkanya begini nih ya. Yang bikin bingung tuh begini emang. Waktu Mister SMA juga angka-angka yang koma-komaan ini menyebalkan ya. Ya, sudah sekarang dirasakan sama murid Mister. Ah, ah, ah. Ya, berikut. Jadi untuk pengerjaan ini, ya bayangin ya, untuk dalam eh, pangkat pecahan, ini kan 1/5 dipangkatkan 5. Seperti tadi kita kerjakan, kita kalikan 1/5 ini dengan pangkat 5. 1/5/5 Karena 1/5 ini kalau dipangkatkan berapapun itu tetap jadi satu, maka jadi satu. Berikutnya, 5/5. Angkanya berapa? Ya, Yang 3.000 itu 3.000. malas ngitung ya langsung aja lihat sini. Betul, 3.125 ya. Jadi ini cukup kita kerjakan langsung ya. Tapi yang jelas tahu ya untuk kenapa bisa kayak gini. Kadang murid-murid Mister tuh nggak tahu kok tiba-tiba jadi gede gini Mister. Ya ini ada prosesnya. Mister hanya menjelaskan prosesnya. Oke, udah paham ya. Berikutnya setelah ini kita ketahui langsung ya. Jadi untuk satu apa namanya dikurangi 1/3 1/5. Ya, jadi kita langsung bisa mengkalikan terlebih dahulu. Ya, angkanya ini akan sulit sebenarnya. Ya, jadi eh, kita coba kerjakan dulu. Kenapa bisa jadi 781? Ya. Untuk yang ini sebenarnya nanti ada proses yang sulit ya. Kenapa satu bisa apa namanya menjadi angka 781? Ini karena ada proses untuk pengurangan pecahan. Ya, sebenarnya bisa kita gunakan dengan cara misalkan satu dikurangi 1/3102. Nah, ya. Kita bisa kerjakan ini dulu, tapi bisa juga dengan cara ya. Kalau misalkan apa namanya Radit pernah belajar tentang perkalian dalam kurung, kita kalikan dulu 5 dikali 1 5. hasilnya 5.
Lalu 5 dikali satu per 3.125. Berarti perkalian ya. Langsung 5 per 3.125. Nah, jadi biar nggak bingung, di sini ada pembagian dulu yang kita kerjakan. Hmm. Yaitu dengan cara di sini. 3.125 dibagi dengan 5. Ya, jadi di sini biar kita tidak bingung, di sini tuh ada operasi eliminasi. Ya, Masuk. jadi coba 3.125 dibagi dengan 5 hasilnya berapa? Ya, biasanya itu modifikasi untuk mempersingkat penyelesaian. Ya, saat 3.125 dibagi dengan 5, kita bisa menggunakan itu dulu. Setelah itu kita coba jumlahkan perkalian yang lainnya. Nah, susah ya. Angkanya terlalu gede ya. Iya. Angkanya terlalu gede. Oke, kalau begitu Mister coba gunakan contoh soal yang lebih mudah dulu. Ya, misalkan Mister berikan soal deret atau geometri yang lebih mudah. Sebentar, Mister berikan contoh deretnya seperti ini. Awalnya 6, lalu ditambah dengan 3, lalu ditambah dengan 3/2. Bukan, 3/2. Sama dengan 1/2. Hingga suku kelima. Nah, sekarang coba eh, Radit cukup sampai ke sini aja nih. Kira-kira bisa ketahuan nggak dengan rumus seperti ini, dengan pola seperti ini. Pertama kita rubah dulu rumusnya jadi rumus yang disesuaikan. Rasionya 1/2, Mister. Hasilnya, jawabannya Iya. betul. Iya. Jadi sama kan rumusnya bawah Sama. satu. Jadi jawabannya coba tulis dulu rumusnya yang disesuaikan dengan soal. S, N-nya berapa? Kayaknya 5. N-nya 5 betul, sama dengan A-nya berapa? Hanya 6. 6 betul. Lalu dalam kurung 1 dikurangi R-nya berapa?
Karena tadi 1/2. 1/2. Lalu N-nya. N-nya 5. Per. 5. Iya Iya benar betul. 5. 5 per 1 per 1 dikurangi R-nya berapa? Itu per 2. Oke, cara penulisannya adalah S5 sama dengan A-nya adalah 6. Hmm. 1 Satu. per 1/2 pangkat 5. 5 dalam kurung. Per 1 min Itu kedua. 1 per. Oke, seperti ini cara pengerjaannya. Jadi kita langsung bisa kerjakan 6 ya. 1 min. Kalau 1/2 dipangkatkan 5 jadi 1 per. Itu 10. Apa yakin? 2/5. Iya. Iya, tidak semudah itu. Ya, tidak semudah itu. 32. Jawabannya berapa? Ya, 32. oke. Jawabannya 32 di sini. Kita tulis 32 per berapa? Kira per berapa? Berapa? 1/2 juga masih. Kurang tepat. Nah, di sini ada penyamaan penyebut. Satu min 1/2 gak sih awalnya? Ya Iya. nggak? Nah, 1 dengan 1/2 ini gak bisa kita langsung operasikan. Kita harus samakan dulu penyebut si satu ini. Ya. Satu ini biar memiliki penyebut 2, biar berubah menjadi 1/2, otomatis dia harus dikali dengan 2. 2. Maka biar ini bisa ada duanya, maka kita kalikan. Di sini ya 1 itu adalah sama dengan 1/1. Maka kita kali dengan 2. Jadi 2/2 dikurangi 1/2. 2. Jadi jawabannya adalah, oh iya betul ya, 1/2. Sorry, sorry, sorry. Pintar malah yang gak fokus. Ya, jadi 1/2. Pintar Iya. ya, seperti ini. Ya, selanjutnya termasuk ini juga sama ya. Jadi akan kita samakan untuk menjadi apa yang bisa dikerjakan, kita harus hitung. Satu, biar bisa memiliki penyebut 32, maka disamakan dulu. Kita coba di sini. 6 dalam kurung 32/32 ya. Iya. Dikurangi 1/32. Ini kelihatan separoh nih. Lalu per 1/2. Ya, 32 dikurangi 1. Jadi 31. Ya, Mister kerjakan di sini deh. Kita nih. 31 per berapa? 32. Oke, per 32. Selanjutnya, kita kalikan yang ini dulu dengan 6 ya. Karena di sini ada angka 6 nih. Ya. 6 kali 31. Ini besar ya.
186. 186 betul sekali. Jadi jawabannya kita kerjakan yang ini dulu ya. Yang bawahnya, yang 1/2-nya kita simpan dulu ya. Kita fokus ke yang Iya. atas. 186/32. Ini bisa dibagi nggak? 186 dibagi 32 bisa nggak? Untuk disederhanakan. Kalau nggak bisa, kita skip. Sepertinya nggak bisa ya. Iya. Nggak bisa. 186 tuh nggak bisa disederhanakan. Kecuali kita sederhanakannya dengan keduanya dibagi dua. Coba 186 dibagi dua, bisa nggak? Jadi 80 di, Lima. berapa? Eh, ini. Ya, 50 kan ini 100 dibagi dua dulu jadi 50. Iya. 8 dibagi dua jadi 4. 4, Empat. 4 lalu tambah 6 nih, Ya. berapa? Oh ini 80 berarti bukan 50. Berarti di sini 50 ya, karena tadi apa namanya 100 dibagi 2 50. Lalu 80 dibagi 2 40. 6 dibagi 2 di 93 betul? Ya nggak? Iya. Kayaknya. Nah, kayaknya. Jadi kalau pembagian dibagi dua tuh ambil setengahnya dari 180. 186. Ya, tapi saya pisahkan dulu 180 lalu 6. 100 dibagi 2 50. Betul? Ya. Iya. 80 dibagi 2 40. Betul? Puluh. 6 dibagi 2 3. Jadi 93. Sekarang 32 dibagi 2 15. 30 kan dibagi 2 15. 15 tambah 1 berarti 6. 16. Ini bisa disederhanakan lagi nggak? Sepertinya tidak bisa. Ya, kalau udah kayak gini, berarti kita tinggal dibagi dengan 1/2. Ingat nggak kalau se- pembagian suatu pecahan itu kayak gimana pengerjaannya? Iya. Bagi dengan 1/2. Kali atas kali bawah. Nah, betul. Jadi berubah 93/16 dikali 2/1. Satu. Jawabannya berapa? Ini balik lagi ya. Iya. Jadi 186 Ya. biar sederhana aja. 16. Ini dia jawabannya. Nah, kalau mau diperkecil, ya harus kita bagi. Ya, ini bisa, ini sebenarnya kalau misalkan kita bisa bagi, ya bisa ya. Tapi karena apa namanya, eh, Mister nggak meminta untuk menjadikan angka desimal, berarti cukup. Ya, tergantung soalnya. Buatlah menjadi angka desimal, itu baru harus bikin angka desimal. Kalau cukup seperti ini, bisa saja cukup. Ya, ini dia. Udah cukup mengerti? Iya. Ya, Main. lumayan. Seenggaknya nggak mungkin ada sedikit perkembangan dari pemahaman di sekolah. Ya, Iya. kalau di sekolah mungkin cukup susah ya mengertinya. Iya sih yang itu apa? Ya gitu dah. Yang deret geometri ya, yang agak susah Nah, karena pembagian. Oke, segitu dulu ya untuk pertemuan kali ini. Ternyata kita udah sampai jam 9 lebih 3. Ya, berarti nanti kita ketemu lagi hari apa? Minggu ya? minggu. Ini minggu. Minggu. Ya, nanti untuk materi minggu, Mister akan kaji dulu materi apa yang perlu disampaikan. Seperti tadi ya, misalkan mengenai pengurangan pada bilangan negatif. Ya, tadi Radit kan mungkin sedikit lupa ya.
Mm-mm. Ya, itu materi waktu SD. Murid-murid Mister juga sama, yang lupa terhadap pengurangan bilangan negatif. Oke, silakan untuk membuka refleksi dulu di Algonova di website. Wih, di customize rambutnya warna oranye. Oke, terima kasih. Warna hijau dulu. Oke. Kalau Radit, Minecraft-nya mainnya biasanya di HP atau di PC? Paling sering di HP sih, Oh, di tapi HP. enakan di PC. Ya. Kalau di HP biasanya main ngapain aja? Apa ya, paling kreatif tuh bikin rumah. Oh, bikin rumah. Soalnya murid Mister yang baru juga, nah, itu siapa? Malik, dia juga sering main ini, Minecraft. Jadi barangkali bisa join tuh kalian berdua. Ya, kalau Malik itu masih kelas 7 tapi. Oke, ya. Untuk pertemuan kali ini,